dalam kebenaran itu. Karena itu Bapak bersyukur pagi hari ini tanpa terkecuali kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Tidak ada yang Engkau membiarkannya Tuhan, tapi Tuhan menyelamatkan kami semua. Karena itu Bapak bersyukur kepada pencipta langit dan bumi. Engkau yang menciptakan terang cakrawala, bahkan memisahkan air dan darat dan membuka tumbuhan Tuhan. Engkau yang menciptakan bulan, bintang dan matahari. Engkau yang menciptakan burung-burung udara dan ikan-ikan laut. Engkau juga yang menciptakan binatang yang berkaki dua, berkaki empat, bahkan melata dan akhirnya manusia. Dan hari yang ketujuh Tuhan Allah berhenti dan menguruskan hari itu. Karena itu Bapak bersyukur hari ini kami semua yang hadir pada hari ini bukti bahwa kami menguruskan hari yang Tuhan tentukan bagi kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih. Segala kekuatan iblis roh apapun Tuhan yang ada di sekitar kami, yang ada di luar kami, kami berdoa, kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Baik itu roh jahat di udara, roh penghulu dunia, roh penguasa dunia, atau roh para dukun, atau roh paranormal, atau roh tukang sihir, atau roh setan, roh iblis, roh jin, roh mantra, roh tuyul, roh kebatinan, roh orang mati yang sebelah orang hidup, roh tukang sulap, roh tukang hipnotis, yang suka mengganggu kami, yang suka mengintimidasi kebenaran, yang suka untuk mengambil kebenaran yang Tuhan taruh dalam diri kami. Saat ini Tuhan, kami sehati, kami sepikir sejiwa seluruh, kami thanking dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa itu hancurkannya. Dan tegakkan kami dalam kebenaran. Lindungi kami. Sinarilah kami Tuhan. Tutup palu kami dengan darah Yesus. Pakari kami dengan para malaikat. Dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama sumber kekuatan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama duduk dengan tenang. Kita mau membaca firman Tuhan dan kita mau renungkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, mari kita buka Alkitab dari kitab Injil Matius pasal yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 dan Markus 1 ayat yang ke-8. Terakhir Markus 1 ayat yang ke-8. Mari kita baca dan saya akan baca bagi kita semua. Yang pertama pembacaan yang kita yang pertama Matius 8 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat yang ke-8. Aku membaptiskan, ayat yang ke-8 dari Markus 1 ayat yang ke-8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan yang saya bacakan bagi kita pada pagi hari ini. Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, firman Tuhan ini sebenarnya saya tidak mempersiapkannya, tapi atas permintaan Pak dan coba khotbah tentang baptisan minggu besok. Saya ingat minggu kemarin. Oke, dan akhirnya saya tinggalkan yang persiapan saya sebenarnya yang pertama dan saya membawakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, tema yang saya akan menjelaskan bagi kita hari ini adalah manusia membaptis dengan air, Yesus membaptis dengan Roh Kudus dan api. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian,
manusia membaptis dengan air, Yesus membaptis dengan Roh Kudus dan api. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, 40 hari lamanya ia menampakkan diri kepada para muridnya, dan 10 kali ia menampakkan diri. Ia 10 kali memperlihatkan diri kepada murid-murid yang ia memilih sebelum ia wafat atau ia mati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada di dalam ayat yang ke-16 pembacaan kita, di suatu tempat namanya sebuah bukit yang ada di Galilea, ia berjumpa dengan 11 murid. Pada waktu itu menempatkan diri yang kelima kali. Ia berjumpa dengan 11 murid kecuali Thomas yang tidak ada. Karena Thomas masih meragukan kebangkitan Yesus, masih tidak mau percaya, dia melihat dulu baru percaya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, ada 4 hal yang diucapkan oleh Yesus ketika Yesus menempatkan diri atau berjumpa dengan 11 murid ini. Yang pertama adalah ia mengutus para rasulnya atau muridnya supaya mereka pergi menjadikan segala bangsa menjadi murid. Itu tugas yang pertama yang diperintahkan oleh Yesus kepada murid. Ia mengatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Itu pertama. Yang kedua, ia mengatakan segala bangsa yang telah menjadi muridnya harus dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah kamu membawanya kepadaku dan percaya kepadaku, kamu harus baptis. Kamu jangan biarkan. Kamu harus baptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu yang ketiga, tidak hanya dibaptis, tapi yang ketiga, ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi setelah kita baptis, kita tidak membiarkan mereka, tapi kita mengajar. Seperti hari ini juga. Jadi kalau yang sudah dibaptis pergi jauh-jauh, apa dia akan mendapat pengajaran dari firman Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ketika ia berjumpa dengan 11 murid di atas sebuah bukit di Galilea. Nah, saudaraku sekalian, saya tidak akan membahas semua ini, cuma satu yang saya bahas, yaitu baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau saya bahas semua terlalu lama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kata baptisan berasal dari sebuah kata Yunani yang namanya baptizo. Baptizo. Nah, baptizo ini arti harafiahnya atau arti lurus-lurus aja. Arti yang lurus-lurus yang tidak boleh ditafsirkan lagi. Pokoknya begitu ya, begitu. Arti harafiahnya adalah menyelamkan, memasukkan, menggelamkan atau mencelupkan ke dalam air. Jadi orang yang dibaptis itu menyelamkan. Yang menyelamkan siapa? Pendeta. Menyelamkan, terus menggelamkan, terus mencelupkan ke dalam air, bukan di luar air. Mencelupkan ke dalam air. Nah, saudaraku sekalian, ini kenapa kita orang Kristen yang khususnya Pentakosta dan orang karismatik menganut baptisan selam. Kita ini baptis selam, bukan baptis percik. Saya 2 kali baptis. Baptis percik dan baptis selam. Baptis percik, aku mau pendeta aku membaptis Yeftalak di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetapi sekarang tidak. Aku dibaptis menyelamkan diriku sekalian, menggelamkan diriku sekalian, mencelupkan aku sekalian ke dalam air, ke dalam air. Jadi hilang total, bukan cuma kepala doang. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kita menganut baptisan selam. Kenapa, saudara? Karena baptisan selam sebagai model yang tepat, benar, sah, dan alkitabiah. Model yang tepat, benar, sah, dan alkitabiah. Tertulis dalam Alkitab. Tidak direkayasa oleh manusia, tidak direkayasa oleh pendeta, tetapi secara persis
seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis kepada Yesus dan kepada orang-orang Yahudi. Saudara, alasan yang kedua, mengapa kita menganut baptisan Islam, saudara? Karena kita baptis Islam itu sebagai model yang tepat dan saat ketiga, karena menggambarkan simbol kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus. Orang yang sudah dibaptis kan masuk ke dalam celupan, terus bangkit. Dicelupan itu artinya sama seperti dikuburkan. Dia kuburkan, terus keluar, itu bangkit. Nah, waktu Yesus mati, dia bangkit. Menggambarkan kematian Yesus, menggambarkan kebangkitan Yesus. Penguburan dan kebangkitan. Orang yang menganut baptisan Islam, orang yang mau menjadi orang Pentakosta, orang karismatik harus baptis. Bukan ajaran gereja, bukan ajaran pendeta, tapi ajaran Alkitab. Semua orang harus dibaptis kalau mereka sudah percaya kepada Yesus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seperti yang ditulis dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Saudara, tapi jangan salah. Banyak gereja selain kita yang menganut baptis Islam, ada gereja yang menganut baptis percik, itu Protestan dan Katolik. Mereka juga punya alasan. Kenapa? Karena mereka juga mengatakan bahwa baptisan percik itu tepat, benar, dan sah sesuai dengan gambaran-gambaran Alkitab. Contoh, orang yang percaya Yesus sudah dibaptis. Galatia 3 ayat 27. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 2. Musa membawa orang-orang Israel melalui padang rumput atau menuju ke tanah Kanaan. Awan melintasi kepala mereka. Di sana Alkitab mengatakan bahwa mereka dibaptis bersama-sama di dalam awan. Itu orang-orang Protestan punya alasan yang kuat juga. Oh, saya punya alasan. Oh, saya percaya saya sudah baptis, Pak. Orang yang percaya mengenakan baptis Yesus dalam dirinya. Orang Protestan juga mengatakan, oh, kan waktu bahwa orang-orang Israel lewat, itu kan mereka dibaptis. Tapi saudara ingat, sekalipun mereka mengatakan demikian, justru baptisan itu tidak dipakai dalam sakramen baptisan Islam, kecuali baptisan Islam yang dipakai oleh orang Kristen sekian 3/4 dari agama Kristen yang mengalami baptisan Islam. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya coba-coba membawa Bapak Ibu kembali ke Perjanjian Lama. Saudara, baptisan menurut Perjanjian Lama juga ada. Jangan salah bahwa baptisan di dalam Perjanjian Lama juga tidak ada. Yaitu bahwa setiap orang Yahudi yang mengakui dirinya sebagai orang Yahudi harus berpegang kepada 4 hal. Yang pertama, mereka harus mengakui hukum Taurat atau 5 kitab Musa. Orang-orang Yahudi harus mengakui. Yang kedua, laki-laki harus disunat. Lalu yang ketiga, dibaptis. Lalu yang keempat, mempersembahkan korban. Makanya orang Yahudi yang tersedia di seluruh bangsa, kalau setiap hari Puri atau hari Kodamaya, itu mereka harus ke Israel untuk memberi persembahan. Kalau tidak, Anda bukan orang Israel. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, baptisan orang Yahudi hanya upacara-upacara tertentu. Jadi begini, mereka dibaptis merupakan suatu tanda pertobatan. Kalau bertobat, baptis. Makanya waktu Yohanes bertemu dengan mereka di dalam Markus 1 ayat 4, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat yang keempat, ayat yang kelima, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem dan sampai mengaku dosanya mereka dibaptis. Mereka mengakui, oh ya, Yohanes, kami berdosa. Kami mau bertobat hari ini dibaptis. Jadi orang Yahudi dibaptis kalau mereka bertobat. Nah, saudaraku, yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baptisan yang mereka anut adalah baptisan percik. Darah dari lembu atau kambing itu dipotong lalu darahnya diambil dipercik pada kepala mereka, pada kepala setiap orang Yahudi. Lalu kambing itu harus dibakar, debunya juga harus dipakai untuk abunya harus dipakai untuk membaptis mereka. Tidak hanya darah tapi abunya taruh di kepala mereka. Saudara,
Kalau saudara baca di dalam Bilangan pasal yang 19 ayat 1 sampai 22 dan Ibrani pasal yang 19 ayat 10 dan 13. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 10 dan 13 mengatakan bahwa orang Yahudi dibaptis dengan darah domba dan dibaptis dengan abu dari lembu domba yang setelah mereka bakar lalu mereka pakai untuk dibaptis. Nah, saudara sekalian, beda lagi dengan baptisan perjanjian baru, saudara. Baptisan menurut perjanjian baru bahwa baptisan kepada Yesus Sungai Yordan berbeda. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan tidak sama dengan murid-murid waktu baptis orang. Tidak sama dengan pendeta membaptis jemaat. Itu beda lagi. Baptisan Yesus adalah baptisan ke dalam maut. Dia dibaptis ke dalam maut. Dia dibaptis harus menanggung penderitaan selama ia hidup. Lalu yang kedua, pengurapan atau penobatan untuk tugas. Dia ditobatkan supaya melayani Tuhan. Makanya ketika dia dibaptis untuk melakukan pelayanan, ada sebuah suara dari surga melalui urut merpati, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Diperkenankan untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baptisan murid-murid waktu hari Pentakosta pun berbeda, tidak sama harus diselamkan, tidak harus dibawa ke kolam untuk diselamkan atau ditenggelamkan. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan kepada murid-murid pada hari Pentakosta adalah mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Sehingga ketika Roh Kudus turun menggenapi mereka, lidah mereka itu penuh dengan api, diurapi, dibaptis supaya mulut mereka itu bisa ngomong bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka mengerti. Mereka bisa berkata-kata bahasa Laodikia, Galatia, Pamfilia, Tesalonika. Mereka bisa tahu, dan orang-orang situ kok mereka bisa berkata-kata dengan pakai bahasa kita, karena mereka dibaptis secara Roh Kudus. Tuhan Yesus langsung baptis mereka. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, nah yang terakhir, saudara, baptisan para murid-murid Yesus berbeda. Mereka membaptis dengan air. Ayat yang kedua, ayat yang ke-19. Mereka membaptis dengan air. Murid-murid membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan membaptis dengan api dan Roh Kudus, tapi baptislah mereka dengan air. Nah, kita yang percaya hari ini, saudara sekalian, kita harus dibaptis dengan air. Kita harus dibaptis dengan air. Kalau tidak dibaptis dengan air, kapan kita bisa menerima baptisan Roh Kudus? Kita bisa menerima baptisan Roh Kudus kalau kita sudah dibaptis air. Saudara, yang kedua, siapakah yang dibaptis? Siapakah yang dibaptis? Saudara, yang dibaptis adalah orang yang sudah bertobat. Orang yang sudah hidup baru. Bertobat baru baptis, atau baptis dulu baru bertobat? Pak Valen, bertobat dulu baru baptis, atau baptis dulu baru bertobat? Bertobat dulu, hidup baru dulu baru baptis. Nanti kita baptis seorang, dia belum hidup baru, setelah baptis dia balik. Dia balik ke hidup yang lama. Dia bertobat, meninggalkan semua perbuatan yang jahat, sama seperti Yesus. Seperti menggambarkan penguburan. Yesus masuk ke dalam kuburan, meninggalkan semua maut, dan dia bangkit dengan kemuliaan. Jadi orang yang dibaptis, orang yang sudah bertobat, orang yang sudah hidup baru. Kisah 2 ayat yang ke-38. Kisah para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38. Yang kedua, orang yang dibaptis adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus. Kalau dia belum mengaku Yesus, kita tidak boleh baptis. Dia harus terima Yesus, percaya Yesus. Di dalam Markus pasal 16 ayat 16 mengatakan, barang siapa yang percaya dan mengaku Yesus, baptis. Nah, kalau dia sudah percaya, kita biarkan lebih parah. Dia harus dibaptis karena dia sudah menerima Yesus Kristus. Dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, orang yang dibaptis orang yang sudah taat dan yang sudah memiliki roh takut akan Tuhan. Kalau dia masih keliaran sana keliaran sini,
dia masih dia belum memiliki hidup yang benar. Kita kalau baptis, nanti besok dia kembali. Kalau dia masih pemabuk, penjudi, perampok, kita tangkap lalu kita baptis. Kalau dia belum bertobat, besok dia akan kembali ke hidup yang lama. Bertobat maling dulu lah, berjudi dulu lah, mabuk dulu lah, kembali lagi bertobat, besok kembali lagi. Itu bukan pertobatan, itu bukan hidup yang baru. Hidup yang baru bisa menerima baptisan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, istilah roh takut akan Tuhan menurut saya itu artinya begini. Keyakinan pada Tuhan, meyakini Tuhan bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar-benar menciptakan langit dan bumi, dan harus punya penghormatan terhadap Tuhan. Yesus ketika ia membaca hukum Taurat di dalam sebuah rumah sinagog di Israel, dia bilang di dalamku ada padaku roh Tuhan. Di dalam Yesaya pasal yang 11 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, kalimat terakhir, roh takut akan Tuhan. Roh, dia harus memiliki roh takut akan Tuhan. Nah sudah, lalu yang keempat, orang yang dipanggil orang yang rajin berdoa, membaca firman Tuhan, lalu orang yang rajin memuji Tuhan di setiap waktu. Saudara pernah berdoa nggak? Di rumah berdoa nggak? Membaca firman Tuhan? Atau nanti kalau hari Minggu baru baca? Setiap saat harus baca firman Tuhan. Setiap saat kita harus berdoa. Jangan tunggu hari Selasa berdoa, atau Sabtu dan Minggu baru berdoa. Tidak. Setiap waktu, setiap saat kita memuji Tuhan. Saya kalau cuci motor, Saudara-ni, saudara-ni, itu saya nyanyi. Kadang pakai lagu hari tapi pakai note. Karena saya bisa nyanyi saudara-ni, orang tidak kadang nyanyi lagu Allah kuasa melakukan pakai note. Orang tidak tahu. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, orang yang mau dibaptis adalah orang yang rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Jangan nanti di gereja baru baca-baca. Pendeta juga sama. Pendeta jangan nanti kalau mau khotbah baru siap khotbah. Harus mempersiapkannya sebelum. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Lalu yang kelima, orang yang dibaptis adalah orang yang rajin, rajin memuji Tuhan di setiap waktu. Memuji Tuhan. Lalu Daud mengatakan 7 kali sehari aku memuji Tuhan. Kita mau 7 kali, 1 kali itu enggak. 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan. Jalan sambil memuji Tuhan. Iring ikut saja Tuhan. Nyanyi saja. Ada damai sepenuh. Atau lagu apa? Sepanjang jalan Tuhan yang bawa mobil. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu sudah cukup bagiku. Tiba-tiba sampai rumah, tiba-tiba sampai tempat tujuan. Jalan sambil nyanyi, atau duduk sambil nyanyi, tidur sambil nyanyi, masak sambil nyanyi, baca firman Tuhan. Kadang kita, karena mungkin kita tidak bisa menyanyi, kita nggak bisa menyanyi. Kita harus menyanyi, mau nana, mau apa kan? Nggak apa-apa. Saya di rumah ada sebuah gitar yang dikasih sama Pak Unang. Sampai hari ini Pak Unang saya masih pegang gitar itu. Malam-malam saya nyanyi. Walaupun satu macam kunci G. Kemana-mana. Kunci nomor 1. Kunci G. Kalau saya lebih pintar dari saya. Kalau saya kunci G aja. Kunci G. Nyanyi. Kadang ambil plat saya yang sekolah timur saya nyanyi. Mire, mire, masih dore. Nyanyi. Orang karena kita nyanyi, iblis tidak bisa menyanyi, iblis tidak bisa berdoa. Yang dia bisa adalah dia tahu firman Tuhan. Sedang Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikut bahan yang dipakai dalam baptisan. Bahan apa yang dipakai dalam baptisan? Apakah batu? Apakah yang lain? Saudara, pertama yang dipakai dalam baptisan adalah air. Masa darah yang dipakai untuk dicelupkan orang ke dalam
darah. Tidak mungkin kan? Yang dipakai dalam baptisan adalah air. Yang kedua, air itu kan suatu suatu benda cair yang kelihatan, yang sungguh, yang nyata, yang kita lihat. Tetapi baptisan dalam Roh Kudus, setelah kita dibaptis, kita masuk ke dalam air. Air kita baptis pakai air. Tapi Roh Kudus juga baptis. Nah, Roh Kudus akan membaptis. Dia adalah oknum yang sungguh ke dalam diri Roh itu orang Kristen, orang percaya dibaptis. Harus mengakui kita dibaptis dengan air, tapi Roh Kudus membaptis kita. Ke dalam dirinya Roh Kudus itu kita dibaptis, bukan pakai nama yang lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, dalam baptisan air, pendeta sebagai pembaptis. Itu unsur atau bahagian. Jadi pendeta sebagai pembaptis. Dalam baptisan Roh, Tuhan Yesus satu-satunya yang membaptis kita dengan Roh Kudus dan api. Jadi kita dibaptis oleh pendeta. Tapi pendeta tidak bisa membaptis kita dengan api dan Roh Kudus. Yang bisa membaptis kita dengan apinya dan Roh Kudusnya adalah Tuhan Yesus. Amin. Sudah dibaptis oleh Roh Kudus belum? Nah, sudah. Harus mengakui bahwa saya sudah dibaptis sama Roh Kudus. Ketika saya sudah dibaptis selam pakai air, sekarang Yesus juga membaptis saya dengan Roh Kudus, dengan api. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-33. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi kita dibaptis dengan air, tapi Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Orang yang dibaptis masuk ke dalam air, saudara. Ke dalam air apa yang duluan? Kepalanya. Ke dalam air dibaptis, masuk ke dalam air kakinya. Kakinya yang harus dua. Kaki dalam firman Tuhan, kaki, lutut, pinggang, dan hati. Kepala belum. Ke dalam air, kaki, lutut, pinggang, hati, dan kepala terakhir. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kita dibaptis ke dalam Roh. Apa yang duluan? Kepala. Kepala yang duluan, pikiran, baru lidah. Kita diurapi dengan kuasa Roh Kudus, lalu kemudian kita bisa berkata-kata dengan bahasa Roh. Itu kalau baptisan Roh Kudus. Baptisan air, kita masuk, ini kaki duluan, terus lutut, terus pinggang, terus hati. Baptisan dalam Roh, kepala, pikiran, baru hati, lidah diubah. Jadi lidah kita harus diubah. Diubah bukan. Pendeta nggak bisa mengubah lidah seseorang. Pendeta juga nggak bisa mengubah pikiran seseorang, kecuali Roh. Semua dibaptis dengan Roh Kudus. Lidah diubah oleh Roh Kudus, pikiran diubah oleh Roh Kudus, hati diubah oleh Roh Kudus. Saudara, kalau dalam baptisan semata-mata itu kita diliputi dan ditutupi oleh air. Ingat, kita kalau masuk ke dalam air, kita diliputi dan ditutupi oleh air. Kita tidak mungkin ditutupi oleh kain atau apa. Tetapi kalau dalam baptisan Roh Kudus, kita diliputi, ditutupi, dan diberi berkat. Mulut kita diberkati, pikiran kita diberkati, hati kita diberkati. Hati orang bisa berubah bukan karena saya, tapi karena Roh Kudus. Boleh firman Tuhan. Pikiran dia bisa berubah karena dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, terakhir untuk kita semua hari ini, Bapak Ibu, apa makna dari baptisan?
Apa makna dari seseorang dibaptis? Yang pertama, orang yang memberi dirinya dibaptis secara selang ke dalam air dapat menggambarkan bahwa orang yang dibaptis itu kehidupan lamanya atau dosanya telah mati bersama Yesus. Itu makna bahwa kita yang dibaptis, memberi diri kita dibaptis, kehidupan lama kita, dosa kita mati bersama-sama dengan Yesus. Yesus masuk meninggalkan maut. Kita waktu masuk ke dalam air, kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kita meninggalkan dosa perbuatan kita. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Lalu yang kedua, makna baptisan bagi orang percaya, kehidupan lamanya atau dosanya telah dikubur bersama Tuhan Yesus. Kenapa orang sudah dibaptis tapi kok hidupnya seperti orang yang belum dibaptis? Ini pertanyaannya. Kenapa orang yang sudah dibaptis tapi kok kehidupannya seperti orang yang belum dibaptis? Karena dia balik. Dia mengingat kembali apa yang pernah ia lakukan. Sama seperti istri Lot. Tuhan mengatakan keluar dan tinggalkan Sodom dan Gomora. Tapi dalam perjalanan dia ingat apa yang masih dia pernah lakukan di sana. Baptisan nggak seperti itu. Kalau sudah mati, bukan diri kita. Kita matikan dosa, kita kubur dosa bersama Tuhan Yesus. Kita jangan kembali. Kita berjalan terus, maju terus. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Lalu kehidupan orang yang memberi dirinya dibaptis, yang tepatlah diselipkan. Kehidupan kita, dosa kita diselipkan bersama-sama dengan Yesus. Diselipkan ini, aku juga menyelipkan dosaku bersama-sama dengan Yesus di kayu salib. Bukan dipegang, bukan ditampung dalam diri. Lalu orang yang telah dibaptis menggambarkan bahwa ia telah bangkit bersama Tuhan Yesus Kristus dan hidup. Bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kehidupannya yang kekal. Jadi, saudara kalau masuk orang itu, saudara-saudara yang nanti dibaptis, kalau saudara masuk ke dalam air, jangan pikir itu gampang. Tidak. Kita masuk, keluar, itu ada makna. Kita masuk, itu ada makna. Kita keluar juga itu ada makna. Saya masuk, itu artinya saya menggelapkan dosa saya. Saya keluar berarti saya mengenakan hidup yang baru. Sama seperti Yesus. Bangkit dan hidup. Memberi kehidupan yang baru. Nah, saudaraku sekalian, orang yang telah dibaptis, saudaraku, menggambarkan bahwa ia telah dipersatukan bersama Yesus. Jadi, kalau saudara masih yang punya ikatan kuasa kegelapan, seperti sihir atau guna-guna mungkin mau melindungi tubuh saudara, kalau masuk kolam jangan dibawa, lewat buang. Karena saudara bukan dipersatukan dengan ilmu hitam, tapi saudara dipersatukan dengan Yesus. Saya pernah melihat orang yang dibaptis punya ilmu sihir. Ada yang diikat di rambutnya, rambut kepalanya. Begitu dia masuk dia kayak begini, kayak terbang, kayak melayang-layang di atas air. Karena apa? Kuasa gelap tidak bisa berhidup bersama dengan kuasa terang. Terang tidak bisa hidup dengan gelap. Gelap juga tidak bisa hidup dengan terang. Nah, saudara sekalian, kita yang sudah dibaptis itu menggambarkan kita dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang kelima, kita dipersatukan, bukan dipisahkan. Yang berikut, orang yang telah dibaptis saudara sekalian menggambarkan bahwa maut atau kematian kekal tidak berkuasa atas diri. Kita lahir sekali, mati sekali. Lahir dua kali, mati sekali. Lalu kita bangkit bersama Yesus. Jangan nanti lahir sekali, terus mati dua kali. Lahir secara jasmani, tapi mati secara rohani dua kali. Kita tidak seperti itu. Kita harus hidup bersama Yesus di dalam kerajaan surga. Saudara, melalui baptisan saudaraku sekalian, kita dapat menerima kehidupan yang baru dalam kerajaan surga. Orang yang dibaptis akan menerima kehidupan yang baru. Siapa yang tidak percaya orang Kristen tidak akan masuk surga, akan masuk surga. Tapi baptisan punya persyaratan juga. Yesus mengatakan kalau kamu ikut saya, kamu harus lepaskan semua. Menyangkal orang tuamu, rumah tinggalkan, segala harta milikmu tinggalkan. Tapi baptisan juga punya persyaratan. Tinggalkan semua dosa, tinggalkan semua kejahatan, supaya engkau bisa memperoleh hidup yang baru. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, melalui baptisan kita boleh memperoleh atau mengenakan sifat-sifat Kristus. Paulus mengatakan di dalam diriku ada tanda-tanda Kristus. Orang Kristen yang sudah percaya Yesus
Orang Kristen sudah dibaptis, tapi sifat-sifat Kristus tidak ada. Sifat Kristus apa? Kasih, damai, sukacita, tidak marah, tidak iri, tidak dendam, tidak berencana jahat terhadap orang. Ini kan sifat Kristus, saudara. Paulus mengatakan di dalam tubuhku ini ada tanda-tanda Kristus. Tanda Kristus seperti damai, sukacita. Banyak orang sudah dibaptis, tapi kelihatannya seperti belum dibaptis. Ini yang sangat disayangkan. Karena itu, saudara, bagi saudara yang baptis, ingat, pertahankanlah kekulusan itu, karena kita hidup di dalam Tuhan, di dalam kebenaran. Saudara, melalui baptisan kita dilahirkan kembali dari melalui air dan firman atau Roh Kudus. Jadi orang yang dibaptis sudah dibasuh. Kita bukan orang Yahudi. Orang Yahudi hanya membasuh tubuhnya, tapi hatinya masih belum. Kita bukan cuma basuh tubuh saja, tapi dalam hati harus dibasuh oleh Roh Kudus. Itu baptisan Roh Kudus. Jadi setelah kita baptis air, dan Roh Kudus akan masuk mengubah sikap berlaku tingkah kita, sehingga kita menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan. Lalu yang terakhir, saudara sekalian, melalui baptisan kita menerima meterai keselamatan dan dosa-dosa kita disucikan. Meterai distempel ini, kamu distempel supaya iblis tahu bahwa kamu anak Tuhan, kamu anak Allah. Kalau boleh saya bersaksi, kalau di kampung saya Timor itu begini. Ini orang sana kan banyak sapi, banyak kerbau, banyak kuda. Jadi setiap sapi itu ada punya cap. Marga ini punya cap. Supaya karena dia lepas. Nanti kalau dia berkumpul atau ya berkumpul dengan sapi orang itu datang tahu bisa saya karena ada cap. Telinga juga harus dipotong. Kalau cap saya itu seperti segitiga siku-siku. Segitiga sama kaki ya, bukan sih. Begini, orang datang bunyi mata bunyi sapi. Terus telinga jadi dipotong. Kalau yang lain dua-duanya dipotong, tapi bukan semuanya, cuma ujungnya. Kamu pun sama. Kalau kamu tidak bisa dipakai cap karena kulitnya tipis. Kalau sapi, kuda ya, kerbau tidak. Cuma ini aja telinga. Tuhan pun sama. Dia supaya orang tahu, iblis tahu. Oh, itu milik Yesus, jangan diganggu. Itu. Jangan diganggu. Itu milik Yesus. Kalau saudara kirim surat, sekarang orang nggak kirim surat melalui kantor pos, tetap pos sah, hilang tanggung jawab pos. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, melalui baptisan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Sudah dibaptis, sudah ditempel, ditap, meterainya ditaruh, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, bukan anak-anak saya. Melalui baptisan kita akan disucikan dan memperoleh pengampunan dosa. Titus 3 ayat 5. Bahwa kita sudah dibaptis, kita sudah memperoleh pengampunan, disucikan. Nah, kalau diri kita sudah disucikan, terakhir, kalau sudah disucikan, sudah dibersihkan, jangan dikotori lagi. Bagi mereka yang mau baptis, nanti tanggal 22, persiapkan diri baik-baik. Ingat, yang suka begini-begini, suka punya ilmu gaib, ilmu kekuatan apapun, kalau bisa, Tuhan, aku tahu bahwa hari ini aku menerima hidup yang baru. Aku lepas ini. Tapi lepas bukan asal lepas, karena itu akan mengganggu. Setiap saat dia akan mengerti bagaimana caranya saya bisa memenangkan kembali orang ini. Lepas, doakan, lepas, pakar semua. Hilangkan semua. Dan mari, Bapak Ibu yang mau dibaptis, hari Sabtu kita akan ada pembinaan. Dari Pak Unan, saya sudah sempat ngomong dengan Pak Unan. Di gereja, semua yang mau dibaptis hadir di gereja dan tunjuk kita ada pembinaan mengenai baptisan. Kalau nggak ada pembinaan, ya nanti kan mungkin dia mengerti, tetapi karena juga ada yang nggak mengerti. Karena banyak, ada yang terpaksa disuruh, ada yang karena dipaksa, terpaksa. Oh, saya melihat orang ini baptis, saya ikut-ikutan. Dipaksa, saya paksa, enggak. Keputusan hati nurani sendiri. Kalau mau dibaptis, berjanji dengan Tuhan, tidak melakukan ini. Manusia tidak luput dari dosa, tapi jangan kembali dosa itu lagi. Manusia dalam Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang mengatakan tidak berdosa. Kalau tidak, dia menipu dirinya sendiri. Semua orang itu berdosa. Tapi Alkitab mengatakan mana dari baptis adalah orang yang dibaptis meninggalkan dosa, mematikan dosa, menyelipkan dosa, memperoleh kesucian, pengampunan. Itu
Itu yang harus kita peroleh dari Tuhan Yesus. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pencerahan kepada kita bahwa kita dibaptis karena menggambarkan kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Itu yang baptisan Islam. Kita menganut baptisan Islam. Baptisan tidak dipaksa, tapi baptisan hanya kalau bagi mereka yang mau dibaptis. Amin. Mari kita bangkit bersama-sama dan kita bersyukur firman Tuhan ini dengan sebuah lagu Ku Ada Sebagaimana Ku Ada. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Ku ada sebagaimana ku ada. Ada apa
juga untuk kami. Engkau naik ke surga untuk kami. Engkau akan kembali ke dunia untuk kami juga. Karena itu Bapa surga, kami sudah mendengarkan firman. Biar kami hidup sama seperti yang Tuhan kehendaki bagi kami. Kami percaya firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami akan belajar untuk menjadi sama seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan.